Sistem Necromancer. Bab 145 sampai dengan 147. Bab 145. Jangan bergerak, hati-hati senjatanya meledak. Pintunya tertutup dan terisolasi dari luar. Wu Heng duduk di kursi di satu sisi, sementara Wen Manxia duduk di pelukannya, melonggarkan pelindung kulit yang ketat sehingga pihak lain bisa memasukkan tangannya ke dalam. Apa yang terjadi? Wu Heng bertanya. Wen Manxia menggantungkan satu tangan di bahunya dan mendesah pelan. Tadi malam, Luoqi memberitahu mereka tentang pertemuan. Setelah mengetahui bahwa Luoqi tidak ada di pagi hari, mereka berencana untuk memisahkan keluarga dan melakukan urusan mereka sendiri. Apa dampak yang akan mereka dapatkan jika mereka pergi? Hanya ada begitu banyak orang di geng. Begitu mereka pergi, kekuatan keseluruhan akan berkurang lebih dari setengahnya. Saya tidak peduli. Saya bosan dengan kehidupan geng. Saya hanya khawatir hal itu akan menunda pekerjaan Anda, menyerahkan intelijen di masa depan. Wen Manxia menjelaskan, sekali lagi kendurkan sedikit pelindung kulitnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wu Heng bertanya. Saya harap Tuan dapat memberikan tekanan pada mereka dan harus tinggal sementara. Lalu saya perlahan-lahan akan mengambil kembali kendali. Wen Manxia berpikir sejenak dan berkata, "Ya, oke." Wu Heng mengangguk dan melanjutkan, "Viser sudah mati. Saat kamu menginterogasi mayatnya, Spike Gang disebutkan. Katakan saja Roah pergi dan jangan khawatir tentang sisanya. Dengarkan guru." Wen Manxia menyandarkan dagunya di bahunya dan menjawab dengan lembut. Dia menggulung daun telinganya dengan lidah merahnya, menahannya di mulutnya, dan berkata lagi, "Guru, apakah Anda ingin istirahat?" Wu Heng menamparkan pinggang dan pinggulnya dengan keras, dan berkata, "Jangan membuat masalah, bisnis itu penting." "Hehe, oke." Wen Manxia tersenyum, masih memegangi bahunya, dan mengulurkan ujung lidahnya. Keduanya mengobrol sebentar di kamar. Dia langsung keluar ruangan. Di luar, Duke dan Mata juga menginterogasi orang lain. Duke berkata, "Kapten, mereka semua bilang mereka tidak tahu." Wajah Wu Heng jelek, matanya yang dingin menyapu orang-orang yang hadir, dan dia berkata dengan dingin, kamu berani berbohong padaku, sepertinya kamu tidak ingin meninggalkan kota Luntam." Orang-orang lainnya menundukkan kepala, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia terus melihat ke arah Wen Manxia yang berada di samping dan berkata, "Luoqi tidak ada di sini, dan Anda adalah pemimpinnya. Izinkan saya memberitahu Anda sekarang, sebelum masalah ini diselidiki, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Jika ada yang pergi tanpa izin, saya akan mengira itu milik Luoqi. Kaki tangan, ajukan surat perintah buronan." "Saya mengerti, Kapten." Wen Manxia sedikit berhati-hati dan terus bertanya, "Lalu kapan kita akan kembali normal?" "Saat kita menangkap Luoqi dan membuktikan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini," Wu Heng masih berkata dengan dingin. Wen Manxia mengeluarkan sapu tangannya, menyeka keringat di dahinya, dan mengangguk sebagai jawaban, "Ya, Kapten." Wu Heng terus mengamati tulang punggung geng yang duduk di bawah. "Jangan biarkan aku menangkapmu, ayo pergi," kata Wu Heng, berbalik dan pergi bersama anggota tim. Tunggu sampai gerbang ditutup. Para anggota geng menghela nafas lega. Beberapa kerangka ragu-ragu sejenak sebelum bangkit dan mendekat. Dengan sikap hormat, kakak ipar, sepertinya pemimpinnya telah menimbulkan masalah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wen Manxia duduk miring, menyilangkan kaki, menatap adik-adik di bawah, dan menghela nafas. "Ingat, Luoqi melarikan diri karena dia berencana menggunakan kita sebagai kambing hitam. Jangan sebarkan masalah ini dulu, kumpulkan anggotanya, maka saya akan mengatur seseorang untuk menyelidikinya dalam 2 hari." Semua orang saling memandang, memberi hormat dan berkata, "Ya, kakak ipar." Kembali ke asosiasi. Wu Heng langsung pergi ke ruang kerja Diaken. Gomez memberi isyarat padanya untuk duduk dan bertanya, "Apakah Anda punya informasi?" "Kami baru saja pergi ke Spike Gang. Roah, yang disebutkan Viser, telah melarikan diri. Saat kami lewat,
geng itu sedang merebut kekuasaan. Haruskah kami menangkap sisanya? Kekacauan geng di kota Urentam. Setidaknya ada ratusan atau ribuan orang dalam satu geng. Bagaimana mungkin menangkap begitu banyak orang? Selanjutnya, bagaimana anggota biasa bisa membunuh kapten veteran? Apakah kamu menanyakan sesuatu? Max terus bertanya. Wu Heng menggelengkan kepalanya, kami menyelidikinya secara terpisah. Roah telah keluar kota untuk sementara waktu. Dia baru saja kembali tadi malam dan menghilang lagi setelah bertemu Visser. Di mana keluarganya? Saya tidak punya banyak keluarga. Ada seorang wanita di kota yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Saya meminta anggota geng untuk sementara waktu tidak meninggalkan kota. Jika perlu, mereka dapat menangkap orang kapan saja, waktu. Gomez berdiri di samping, merenung, dan melanjutkan, kamu terus mengawasi Spike Gang. Begitu roh itu muncul, segera bunuh dia. Bagus, mari kita kembali dulu dan memeriksa kecerdasan tim lain dalam 2 hari terakhir. Wu Heng juga menghela nafas lega ketika dia keluar dari ruang kerja di Aken. Setelah kembali ke ruang tunggu, Duke terus bertanya, Kapten, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Berhati-hatilah selama 2 hari ini. Kota ini terlihat kacau. Baik, Kapten. Oke, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kembali dan istirahat. Beberapa orang langsung keluar dari asosiasi dan berpisah. Wu Heng makan malam di kedai terdekat. Dia langsung kembali ke kediamannya. Memang jumlah penjaga di kota jauh lebih sedikit. Pantas saja operasi berjalan lancar tadi malam, dengan lebih sedikit orang yang berpatroli. Mendengar maksud Diaken, para penjaga, tim profesional, dan 4 geng di luar kota semuanya mengerahkan tenaga mereka untuk mengepung dan mengusir partai Warhammer. Bagaimanapun, ini adalah masa ketika hanya ada sedikit orang di kota. Setelah beristirahat di kamar sebentar, Wu Heng langsung pergi ke dunia zombie. Di masyarakat, sekelompok besar tikus bangkai berkeliaran di suatu area tertentu. Tadi malam, Wu Heng menggunakan tikus-tikus ini untuk menyelinap ke kediaman Visser dan membunuhnya. Visser memang sangat mumpuni jika bisa menjadi kapten. Setelah tikus kembali, banyak yang mati dan diambil oleh tikus utuh. Singkatnya, endingnya bagus. Visser meninggal, dan Gomez menghilangkan kecurigaannya. Geng Spike dengan cepat menjadi mata-matanya. Keluar dari komunitas. Di pinggir jalan, kardus-kardus tertumpuk rapi. Setelah dibuka, diisi dengan kain katun dan ditaruh berbagai kebutuhan sehari-hari yang dikumpulkan seperti gelas, mangkuk porselen, dan piring porselen. Seharusnya dikumpulkan oleh Li Yahong dan yang lainnya sesuai dengan permintaan Wu Heng. Alasan mengapa Wu Heng menyewa toko itu terutama untuk menjual barang-barang ini. Tidak ada biaya, dan semua orang dapat menggunakannya. Saat saya berada di kota Blackstone, barang-barang ini sangat populer. Pada dasarnya, barang-barang ini akan terjual habis dalam waktu setengah jam setelah dibawa keluar. Di kota Luntam, tidak perlu khawatir untuk berjualan. Wu Heng melihatnya, menutup kartonnya lagi, dan meminta kerangka itu untuk pindah ke sebuah rumah di komunitas. Tidak lama kemudian, Li Yahong dan yang lainnya datang dari kejauhan sambil membawa kotak. Ini hanya untuk 2 bangunan. Jika kita ingin mengumpulkan semuanya, kita mungkin tidak memiliki cukup tenaga. Menurut Wu Heng, terlalu banyak barang yang perlu dikumpulkan. Dengan hanya sedikit dari mereka, mungkin akan memakan waktu lama untuk menyerang suatu komunitas. Wu Heng berpikir sejenak, jika waktunya tiba, saya akan mengatur beberapa kerangka untuk membantu Anda. Tidak apa-apa, jika perlu, saya berencana membawa lebih banyak orang dari penjara untuk mempercepat pencarian. Juga, kalau begitu lain kali kita mengangkut perbekalan, saya akan membawa lebih banyak orang. Wu Heng mengangguk. Li Yahong berpikir sejenak dan melanjutkan, pipa baja dan roda gerindra hampir habis. Saya tahu tempatnya. Itu gudang toko bahan bangunan. Oke, ayo kita lihat besok siang.
siapkan mobil, dan bawa lagi nanti. Baik, Li Yahong mengangguk. Keduanya mengobrol sebentar lalu berpisah. Wu Heng melewati gerbang perbatasan dan kembali ke kediamannya. Wu Heng masuk ke ruang belajar, di mana 4 kerangka perempuan masih membaca buku sihir. Tidak bisa dikatakan mereka berempat malas. Makalah yang disiapkan ditulis dengan padat dengan berbagai rumus ajaib. Masih sangat serius. Duduk di meja, Wu Heng juga mengeluarkan buku rune yang baru saja diperolehnya, meletakkannya di atas meja dan membukanya. Buku ini ditemukan dari sertifikat konsorsium lambang ular dari pemimpin pemujaan-pemujaan darah. Karena urusan roah dan viser, saya tidak pernah sempat menelitinya. Saatnya untuk melihatnya sekarang. Wu Heng cukup tertarik dengan banyak benda ajaib di dunia ini. Setelah membukanya, saya melihatnya dengan cermat. Ikuti penjelasan di buku. Rune adalah rune misterius yang diukir pada senjata, peralatan, atau alat peraga tertentu untuk mendapatkan manfaat. Rune yang berbeda dapat memiliki efek yang berbeda dan juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini membuat Wu Heng mempelajari beberapa kata baru, mengetsa. Book of the Dead menyebutkan produksi, gulungan ajaib, dan kata yang digunakan adalah prasasti, tetapi untuk rune diganti dengan etsa. Terminologi di dunia ini masih relatif ketat, dan harus ada perbedaan di antara keduanya. Produksi rune dibagi menjadi 2 jenis, rune dasar dan rune ajaib. Rune dasar memberikan peningkatan dasar pada alat peraga, seperti membuat senjata lebih tajam atau lebih berat saat jatuh, sehingga meningkatkan kerusakan. Rune magis lebih mudah dipahami. Apa yang terukir di dalamnya adalah efek magis. Misalnya, cincin berburu, dan pembakar dupa psikedelik, saya semuanya termasuk dalam jenis rune ajaib. Selain digunakan langsung dalam pertempuran atau membantu pertempuran, ada juga beberapa peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, buku tersebut menyebutkan cincin batu api, yang dapat digunakan untuk menyalakan api di alam liar untuk tim perjalanan jarak jauh. Ada juga bak mandi api konstan yang dapat menjaga suhu air tertentu. Di sisi Wenmansha, seharusnya bak mandi seperti ini. Mereka berdua sudah lama bermain-main, tapi mereka tidak merasakan suhu air semakin dingin. Saat itu, saya tidak memperhatikan suhu air. Melihat ke belakang sekarang, saya merasa itu seharusnya menjadi alat ajaib semacam ini. Jalur pembangunan yang berbeda memerlukan pasokan pendukung yang berbeda pula. Dunia modern bergantung pada listrik, dan semua fasilitas pendukungnya berhubungan dengan listrik. Dunia ini berhubungan dengan sihir. Hal-hal ini juga mencapai beberapa efek magis melalui rune. Isi berikut dibalik secara kasar. Buku ini terutama menjelaskan tentang rune, bukan mengajari Anda cara membuatnya. Tetapi bagi Wu Heng, seorang orang asing, hal itu masih sangat membantu. Memiliki pemahaman lebih dalam tentang rune. Sambil terus membalik halaman buku itu ke belakang. Permintaan sistem muncul. Panggil objek skeleton hak, buka. Skill, Evil Explosion. Wu Heng melihat ke satu sisi. Melihat kerangka perempuan, dia perlahan berdiri, meletakkan kembali buku ajaib di tangannya ke rak buku, dan kemudian mengambil yang lain. Kembali ke posisi semula dan lanjutkan membaca. Akhirnya seorang perempuan tua telah membuka keterampilannya. Setelah sekian lama, saya hampir mengira kerangka itu tidak akan bisa mempelajari keterampilan. Sekarang sudah terbuka. Ini membuktikan bukan tidak bisa belajar, hanya saja kecerdasan Anda tidak tinggi dan butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Tutup buku rune dan letakkan kembali di rak buku di belakang Anda. Dia turun ke bawah untuk berlatih ilmu pedang lagi, lalu kembali ke kamarnya untuk istirahat dan tidur. Keesokan harinya, dunia zombie, 5 truk, menarik banyak kerangka, bergerak cepat di sepanjang jalan. Tujuan hari ini adalah menjarah gudang bahan bangunan dan mengisi kembali bahan dan peralatan pembuatan tombak. Karena jarak jalan agak jauh,
Wu Heng memilih beberapa kerangka dan menarik mereka ke dalam mobil alih-alih mendekat dengan berjalan kaki seperti sebelumnya. Secara bertahap menjauh dari pemukiman penduduk, jalan mulai menjadi lebih mulus. Kadang-kadang, zombie yang tersebar tertarik dan tertinggal jauh oleh konvoi. Wu Heng sedang duduk di kursi penumpang mobil tengah, dan Li Yahong sedang mengemudi. Apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Li Yahong melirik ke samping dan secara acak menemukan topik. Tidak apa-apa, bagaimana kabarmu? Wu Heng bertanya. Ketika dia berada di kota Blackstone, zombie muncul di dunia asli, dan profesi undead ditekan. Saat itu, saya harus berlatih latihan tombak hingga larut malam sebelum tidur. Setelah tiba di kota Luntam, tidak ada batasan pada ahli nujum, dan saya mulai merasa lebih nyaman secara bertahap. Tidur mulai membaik. Aku juga cukup baik. Sebelumnya aku khawatir zombie akan datang dan aku sedikit gugup, tapi sekarang aku bisa tidur sampai subuh. Saat kami kembali ke penjara, kami akan memiliki tempat tinggal terpisah, sehingga kami dapat beristirahat dengan lebih baik, kata Wu Heng. Yah, masih ada listrik di sana, dan kehidupan pasti lebih baik daripada di sini. Li Yahong terus memegang kemudi dan berbicara lagi, apa rencanamu nanti? Sebenarnya saya tidak punya banyak rencana. Saya hanya ingin terus meningkatkan kekuatan saya. Li Yahong terdiam beberapa saat dan terus bertanya, maukah kamu meninggalkan kami sendiri? Ketika kerangka itu belajar mengemudi dan menggunakan perkakas, akankah mereka menjaga kami? Wu Heng mengerutkan kening, tidak menyangka pertanyaan ini akan ditanyakan. Tetapi segera, dia menyadari apa yang dia khawatirkan. Saya mengatur agar dia belajar mengemudi dan menggunakan peralatan. Dia dapat mempelajarinya dengan cepat dan dapat bekerja tanpa henti. Ini membuat mereka merasa bisa digantikan. Sama seperti pabrik-pabrik modern yang menggantikan angkatan kerja, sejumlah besar orang telah diberhentikan dan diberhentikan. Jika kamu patuh, kamu tidak akan melakukannya. Li Yahong mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedikit emosi, apakah saya tidak patuh? Dahi. Wu Heng tercengang dengan tindakan lawannya. Patuh. Setelah mengatakan itu, truk tiba-tiba terdiam, dan wajah Li Yahong menjadi sedikit merah. Zizi gelombang. Suara aliran listrik terdengar dari interkom mobil, lalu terdengar suara, ini mobil pertama, dan kita memasuki kawasan yang direncanakan di depan. Semuanya adalah bungalow bata merah, yang terlihat seperti kawasan pedesaan. Li Yahong mengambil walkie-talkie dan bertanya, apakah ada zombie? Tidak, setelah memasuki area ini, tidak ada zombie yang terlihat keluar. Li Yahong melirik Wu Heng dan melanjutkan, berhenti di pinggir desa. Bagus. Konvoi itu perlahan bergerak maju agak jauh dan berhenti di samping. Wu Heng dan Li Yahong keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Semuanya adalah rumah bata merah pendek. Katanya gudang, tapi lebih mirip bungalow tua di pinggir kota, tidak ada orang yang tinggal di sana. Apakah ada gudang di sini? Wu Heng bertanya. Li Yahong mengangguk, ayah saya kenal pemilik toko bahan bangunan. Dia mengubah halaman lama menjadi gudang. Wu Heng mengangguk, di mana? Li Yahong menunjuk ke gang dan berkata, saya ingat ada halaman yang luas di sana. Wu Heng melihat sekeliling dan berkata, Li Yahong ikut denganku. Sisanya tetap di dalam mobil. Jika ada bahaya, gunakan walkie-talkie untuk menghubungi kami. Bagus. Beberapa orang kembali ke mobil, dan Wu Heng serta Li Yahong masuk ke desa dengan sekelompok kerangka. Pergi ke lokasi gudang. Di dalam gerbong, beberapa orang berkumpul dan mengobrol. Saudari Hong, apakah dia naksir Raja Neraka itu? Kulihat tatapan matanya semakin salah. Anda baru saja melihatnya, saya sudah menemukannya sejak lama. Jika Sister Hong bisa mengalahkan pihak lain, kita juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Kita semua adalah saudara. Dia adalah Raja Neraka, jadi apakah Sister Hong juga membutuhkan nama panggilan agar menjadi kuat? Seorang dominatrix. Astaga, kamu yang mengatakannya, aku tidak mengatakannya.
Beberapa orang mengobrol dengan suara pelan dan tertawa. Tiba-tiba terdengar suara berderit. Pintu mobil langsung dibuka, dan beberapa pria berjaket hitam berdiri di sisi pintu mobil sambil menodongkan pistol ke beberapa orang. Teman-teman, jangan bergerak, hati-hati jangan sampai senjatanya meledak. Bab 146. Dokter dan mahasiswa. Wu Heng membawa Li Yahong dan berjalan di Jalan Bata Merah. Jenis jalan yang dibangun sendiri di pedesaan, dengan satu bagian beton dan satu bagian jalan tanah, kini ditumbuhi rumput liar dan tidak mudah untuk dilalui. Kalau kuingatnya benar, halaman depan adalah gudang. Saat melihat ke atas, Anda dapat melihat halaman yang dikelilingi dinding bata merah dan rumah besi berwarna biru. Dia cukup pandai dalam memilih tempat. Meski tempat seperti ini agak jauh, namun yang pasti jauh lebih murah dibandingkan menyewa gudang. Selain itu, ruang terbuka yang luas dapat menyimpan lebih banyak barang. Arak-arakan sedang berjalan. Hah, gelombang. Raungan zombie terdengar, dan dua zombie memanjat dari dinding bata merah di satu sisi. Dia jatuh ke tanah dengan dua bunyi gedebuk. Sebelum dia bisa berdiri, kerangka itu bergegas mendekat dan menebasnya ke tanah. Dan tim tidak berhenti. Sepanjang jalan keluar halaman gudang, pintu besi hitam dikunci dengan rantai besi dan gembok. Hancurkan sampai terbuka, kata Wu Heng langsung. Dari belakang, dua prajurit kapak orc keluar, mengayunkan kapak perang mereka, dan menyerangnya. Bang dang gelombang bang dang. Suara pahat yang memekakkan telinga bergema di seluruh area dalam sekejap. Hah, gelombang. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh di sekitar, dan lebih dari selusin zombie keluar dari rumah atau gang terdekat, mendekat ke sini. Wu Heng menoleh ke belakang dan berkata langsung, para tombak sudah diatur, kamu terus menghancurkan. Melihat zombie muncul, saya merasa sedikit lega. Jika tidak, semua orang mengira ada sesuatu di sini. Zombie menyerbu dengan cepat. Dia bergegas ke barisan tombak dan memulai pertarungan. Di ruang bawah tanah yang gelap, Saudari Sen, apakah kita akan mati? Seorang siswi berseragam SMA menangis di pelukan seorang wanita yang sangat muda. Wanita itu menepuk punggung siswi itu dan menghiburnya. Tidak, kita sudah bertahan begitu lama. Jika kita bertahan beberapa hari lagi, tim penyelamat pasti akan datang. Tapi, kami tidak punya banyak makanan. Kami mungkin mati kelaparan di sini sebelum kami bisa menunggu tim penyelamat. Tak jauh dari situ, seorang anak laki-laki yang juga berseragam sekolah, duduk kotor di dermaga batu, tampak sedih. Kami pasti akan selamat. Kamu masih muda dan bisa bertahan. Wanita itu menghibur dengan lembut, tapi nadanya menjadi semakin pelan. Padahal, mereka bertiga tahu di dalam hati bahwa jika tim penyelamat tidak datang pada hari makanan habis, mereka akan keluar dan dimakan zombie atau ditangkap geng motor. Tak satu pun dari keduanya akan berakhir dengan baik. Ada 3 orang di gudang. Wanita itu adalah seorang dokter di pusat pencegahan epidemi. Dia memiliki gelar yang tinggi dan gaji yang bagus. Dia sudah agak tua dan dipaksa oleh keluarganya untuk kembali untuk kencan buta. Setelah dia kembali, dia menghadapi wabah zombie. 2 lainnya adalah anak desa yang baru masuk SMA. Ketiganya melarikan diri bersama, saling menyemangati dan membantu, dan bertahan hingga sekarang. Saudari Sen, apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Tidak bisakah kamu menyiapkan penawarnya atau semacamnya? Dokter wanita tersebut berkata, belum lagi apakah saya memiliki kemampuan atau tidak, dalam lingkungan ini, bahkan seorang ahli biologi pun tidak memenuhi syarat untuk membuat vaksin apapun. Oh, benar. Jika aku selamat, aku akan mempelajari hal-hal ini dan aku tidak akan takut pada zombie. Kamu berada di urutan ketiga dari bawah di kelas. Saat kamu mempelajari cara melakukannya, kamu harus menunggu sampai zombie mati dengan sendirinya. Hei, bukankah aku membuatmu bahagia? Kamu pasti bisa melakukannya. Aku akan melindungimu ketika saatnya tiba dan kamu memberiku suntikan. Dokter wanita memutar matanya ke arah mereka berdua. Ini akhir dunia, tidak perlu kencan buta.
Saya hanya ingin berbicara. Bang dang gelombang bang dang. Suara pahatan yang tajam dan keras terdengar dari luar. Tubuh beberapa orang gemetar, dan siswi itu melemparkan dirinya ke pelukan wanita itu lagi. Sandu tetap diam, bahkan napasnya menjadi sangat lambat. Itu bukan zombie, itu pasti manusia, kata dokter wanita itu dengan lembut. Zombie bergerak lebih seperti binatang, dan suara tebasan berirama seperti ini lebih seperti orang sedang menghancurkan sesuatu. Gerakan yang begitu besar, apakah kamu tidak takut akan menarik semua zombie di sekitarmu? Itu yang Yitian dan yang lainnya, mereka di sini untuk menangkap kita. Siswa perempuan itu berkata dengan panik. Anak laki-laki itu mengambil papan di dekatnya dan berkata, jika mereka datang ke sini, saya akan bertarung dengan mereka. Dokter wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu, saya akan keluar dan memeriksanya. Siswa laki-laki berkata, lepaskan saya. Saya pelari cepat. Jika ada masalah, saya masih bisa berlari. Tidak apa-apa, lihatlah dari kejauhan. Jika itu tim penyelamat, kami akan keluar. Jika itu yang Yitian atau yang lainnya, kami akan segera kembali. Anak laki-laki itu mengikat pakaiannya dan dengan hati-hati membuka pintu ruang bawah tanah. Setelah memastikan bahwa tidak ada zombie atau orang lain di sekitarnya, dia merangkak keluar dari ruang bawah tanah dan mendekati arah suara. Di luar gudang, setelah 2 kerangka ork dihancurkan 5 atau 6 kali, kuncinya rusak dan rantainya jatuh ke tanah dengan benturan. Pintu besi hitam dibuka, mengekspos halaman yang luas dengan area yang luas. Rerumputan telah tumbuh hingga setengah tinggi manusia, dan truk kecil, becak, dan peralatan mirip derek masih terlihat di halaman. Di seberangnya ada rumah besi biru. Masih ada pintu di gudang, bukan kunci model lama seperti rantai besi, melainkan pintu ayun besar dengan kunci tersembunyi. Kunci jenis ini tidak sesederhana memecahkannya. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao dan berkata, Xiao Xiao, lihat apakah ada bahaya di gudang. Oke. Xiao Xiao melewati dinding dan langsung memasuki gudang. Dia segera terbang kembali dan berkata, tidak ada monster, hanya besi dan sejenisnya. Baiklah, lihat sekeliling dan beritahu saya jika ada bahaya. Oke. Xiao Xiao terbang ke udara dan terbang ke satu sisi. Wu Heng berdiri di halaman dan pertama-tama memeriksa gerbang besi. Mencoba membukanya lagi. Berkata, pintu ini sulit dibuka. Pergi dan periksa dulu. Apakah truk kecil dan forklift masih bisa dibuka? Bagus. Li Yahong menjawab dan pergi memeriksa beberapa kendaraan di halaman. Wu Heng segera mengeluarkan kunci perunggu, memasukkannya ke dalam lubang kunci, dan setelah membukanya, biarkan kerangka itu langsung membukanya. Segera, Li Yahong kembali. Dia melihat ke pintu yang terbuka penuh dan bertanya, bagaimana kamu membukanya? Sepertinya tidak terkunci, dan terbuka saat kerangka menariknya. Gudangnya sangat luas, kecuali jalan di tengahnya, terdapat banyak pipa besi, kabel, serta peralatan dan perkakas yang ditumpuk di kedua sisinya. Wajah Li Yahong menunjukkan kegembiraan, semua yang kita butuhkan ada di sini, cukup untuk kita gunakan sebentar. Wu Heng mengangguk, melihat situasi di sekitarnya, dan merasa sangat puas. Gudang seperti itu mungkin tidak dapat mengangkut semua barang dalam satu hari. Diperlukan beberapa kali perjalanan dengan konvoi untuk membersihkan tempat ini. Wu Heng lalu berkata langsung, mari kita lihat di mana jalan utamanya. Konvoi tidak bisa masuk melalui jalan kecil itu. Ya, jawab Li Yahong. Keduanya keluar dari gudang dan meminta kerangka itu untuk menutup pintu gudang terlebih dahulu, meninggalkan celah. Tepat ketika dia hendak menutup gerbang besi halaman, Xiao Xiao terbang kembali dari udara, mengarahkan tangan kecilnya ke kejauhan dan berkata, Paman, Bibi, ada seseorang di sana tadi, lalu dia pergi dengan tenang. Petik 2. 1 orang, penyintas. Di mana yang lain? Wu Heng bertanya. Lari, tapi aku tahu kemana mereka pergi. Menyenangkan menjadi kecil. Aku bukan anak kecil. Kembalilah,
Tunjukkan kartun itu, dan bawa kami melihat di mana pria itu bersembunyi, kata Wu Heng langsung. Oke, Xiao Xiao terbang ke depan, diikuti oleh beberapa orang. Di gudang sayuran, wajah anak laki-laki itu pucat dan keringat dingin mengucur. Kamu sedang berbicara, apa yang terjadi di luar? Gadis itu bertanya dengan cemas. Anak laki-laki itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada banyak kerangka di luar. Mereka mengambil senjata dan membunuh semua zombie di dekatnya. Kerangka? Kerangka apa? Kedua wanita itu tampak penasaran. Itu adalah kerangka manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Tapi sungguh, jumlahnya banyak sekali, tersebar di mana-mana di gang. Ini. Kedua wanita itu tampak jelek, tepat ketika ruang bawah tanah menjadi sunyi. Dang-dang-dang gelombang. Ada 3 ketukan pada pelat besi di bagian atas. Apakah Anda seorang yang selamat? Kami juga selamat. Mereka bertiga gemetar, dan gadis itu segera memeluk pinggang dokter Sen. Air mata jatuh di pipinya. Bab 147. Apakah kamu tidak takut pada zombie? Suara yang tiba-tiba datang menyebabkan ekspresi ketiga orang yang bersembunyi di gudang sayur berubah drastis. Siswa perempuan itu sedang menggendong dokter Sen, wajahnya pucat, menitikkan air mata sambil menatap siswa laki-laki yang memegang batang besi di sebelahnya. Mengeluh bahwa dia sangat ceroboh sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang diikuti. Tetapi mereka bertiga tidak berbicara, mereka hanya berusaha diam. Dalam hati saya berharap orang-orang atau monster di luar segera pergi. Setelah beberapa detik hening, suara seorang wanita terdengar dari atas lagi, berkata, kami dari bengkel mobil. Anda seharusnya sudah mendengar tentang kami di radio. Kami bisa ngobrol. Jika Anda mau, Anda bisa pergi bersama kami. Berapa lama Anda bisa bersembunyi di sana? Keluar cepat atau lambat? Ketiganya saling berpandangan. Ada kebingungan di matanya. Radio jenis apa? Itu dari bengkel mobil. Tetapi orang-orang di atas jelas tahu bahwa mereka bersembunyi di sini. Siswa laki-laki itu berbisik, Saudari Sen, itu mungkin bukan yang Yitian dan yang lainnya. Mungkin itu kerangka yang baru saja saya lihat. Wajah dokter wanita itu menjadi semakin jelek. Dia ragu-ragu, melihat ke pintu masuk ruang bawah tanah, dan berkata, apakah kamu tidak akan menyakiti kami? Suara dari atas melanjutkan, jika aku ingin menyakitimu, hancurkan saja dan segera masuk. Kami memiliki markas yang selamat. Jika kamu tidak ingin mati kelaparan di sini, cepat keluar. Mereka bertiga berdiskusi dengan suara rendah. Masih berencana untuk keluar dan mengobrol dengan pihak lain. Seperti yang dikatakan pihak lain, jika kamu ingin melakukan sesuatu, segera turun dan bunuh kalian bertiga. Mengapa menggunakan begitu banyak omong kosong? Oke, ayo keluar. Kemudian memimpin untuk menaiki tangga besi dan membuka pintu masuk ke gudang sayur. Sinar matahari yang menyilaukan membuat Anda sulit membuka mata. Setelah perlahan-lahan mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat seorang wanita mengenakan pakaian anti-tusukan berwarna biru berdiri tidak jauh dari situ. Di belakangnya ada puluhan kerangka yang mengenakan baju kulit dan memegang tombak. Sungguh kerangka. Mata dokter wanita itu melebar, penuh ketakutan. Kami adalah orang-orang yang selamat dari bengkel mobil. Zombie di sekitar telah dibasmi. Anda bisa ikut dengan kami atau tinggal. Mata dokter wanita itu masih penuh ketakutan. Dia menatapnya, lalu ke kerangka di belakangnya, dan bertanya, apa ini? Li Yahong menoleh ke belakang dan menjelaskan, kekuatan yang terbangun dapat mengendalikan kerangka. Kekuatan? Kekuatan apa? Li Yahong juga mengerutkan kening padanya, bereaksi dan berkata, kamu tidak punya radio. Apa kamu tidak tahu berita di luar? Saya tidak tahu, kata dokter wanita itu. Pada saat ini, 2 siswa berseragam sekolah juga keluar. Anak laki-laki itu memasukkan tangan kanannya ke dalam saku. Salah satu kaki celananya sangat kaku sehingga terlihat ada batang besi yang tersembunyi di dalamnya.
Sekarang kita berkomunikasi dengan dunia luar melalui radio. Stasiun utama mengumumkan pengetahuan bertahan hidup setiap hari, jenis dan kelemahan zombie, serta kekuatan super. Orang yang telah membangkitkan kekuatan super dapat memperoleh banyak kemampuan, dan kerangka ini adalah salah satunya. Yahong menjelaskan dengan kasar. Wanita itu terdengar agak bingung, tetapi jelas bahwa pihak lain tidak mempunyai niat buruk, dan setidaknya dia akan menjelaskan masalah ini pada dirinya sendiri. Melihat pihak lain tidak berbicara, Li Yahong melanjutkan, "Baiklah, mari kita mulai bisnis. Haruskah Anda tinggal atau ikut dengan kami? Jika Anda ingin mengikuti kami, Anda harus mematuhi pekerjaan yang diberikan oleh kami. Meskipun saya seorang sedikit lelah, saya aman. Tempat tinggal dan perut kenyang untuk makan." Kedua siswa itu memandang ke dokter wanita di depan. "Pekerjaan apa?" tanya dokter wanita itu. "Jika Anda memiliki pekerjaan khusus atau memiliki keterampilan khusus, Anda dapat melakukan apa yang Anda kuasai. Jika Anda tidak tahu apa-apa, Anda dapat melakukan pekerjaan berat. Saya seorang dokter, dan mereka berdua adalah pelajar." Mendengar bahwa itu adalah seorang dokter, Li Yahong memandang orang lain lagi dan berkata, "Sebagai seorang dokter, Anda dapat bertanggung jawab atas kesehatan semua orang. Jika Anda seorang pelajar, Anda dapat mempelajari beberapa keterampilan. Dalam situasi ini, Anda harus melakukannya. Lakukan sesuatu jika ingin bertahan hidup. Tidak ada orang yang sia-sia memberi makan orang lain." Mereka bertiga tidak mendiskusikannya, dan dokter wanita itu mengangguk dan setuju. "Oke, kami ikut denganmu." Li Yahong mengangguk. Memiliki dokter adalah keuntungan besar. Meskipun ada juga dokter di penjara, lebih baik memiliki lebih banyak posisi penting ini. Selain itu, dokter juga terbagi dalam disiplin ilmu yang berbeda, sehingga memiliki lebih banyak dokter juga merupakan jaminan. "Baiklah, ikutlah denganku. Ini tidak akan lebih baik dari kehidupan kita sebelumnya. Setidaknya ini aman dan kita tidak perlu kelaparan. Ada nasi dan sayur di bawah, mau ambil?" Dokter wanita itu terus bertanya. "Ambil." Siswa laki-laki berkata, "Saya akan mengambilnya." Dia mengeluarkan batang besi dari celananya dan melemparkannya ke samping, berlari turun, dan naik kembali sambil membawa kantong beras dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Li Yahong tidak banyak bicara dan berjalan keluar halaman kecil bersamanya. Begitu mereka keluar, mereka bertiga menjadi sedikit pucat dan mengikuti Li Yahong dengan cepat. Seluruh gang itu penuh dengan kerangka. Ada juga beberapa kerangka binatang di antara mereka, dengan ekornya yang bergoyang-goyang seperti anjing. Wu Heng berdiri menunggu di pintu masuk gang. Dia melihat beberapa orang yang berjalan keluar dan mengangguk, "Ayo pergi." Kelompok besar kembali beraksi dan kembali ke tempat konvoi berhenti. Dengan sangat cepat, beberapa orang kembali ke tempat truk itu diparkir. Berdiri di tempat yang sama, Wu Heng dan Li Yahong mengerutkan kening. Tidak ada mobil yang terlihat di sini. Tentu saja, pasti ada yang tidak beres. "Apa yang terjadi?" Wu Heng bertanya. Li Yahong juga menggelengkan kepalanya. "Seharusnya tidak ada masalah. Jika ada zombie atau bahaya lainnya, Qiangzi dan yang lainnya akan memberitahu Anda dan kami melalui walkie-talkie. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tentu saja tidak mungkin bagi beberapa orang dalam konvoi untuk mengambil mobil dan melarikan diri. Di sini, di Wuheng, ada makanan dan minuman. Ketika dia dipindahkan ke penjara, lingkungan hidup akan diperbaiki. Sulit bagi mereka untuk bertahan hidup bahkan jika mereka melarikan diri. Jadi, saya tidak ragu mereka akan pergi, tapi mereka menghadapi bahaya." Pada saat ini, siswa laki-laki di belakangnya maju selangkah dengan membawa sekantong beras dan berkata, "Mungkin dia ditangkap oleh Yang Yitian dan yang lainnya." Wu Heng berbalik untuk melihatnya. Wajah dan seragam sekolahnya kotor. "Yang Yitian, apakah dia juga selamat?" Siswa laki-laki itu meletakkan kantong beras dan berkata, "Yang Yitian dan yang lainnya sedang merampok barang-barang. Ada beberapa yang selamat,
tetapi mereka membuat keributan untuk menarik zombie dan menggigit sisanya sampai mati. Yang Yitian ini juga dari desamu? Tidak, tidak jauh dari desa ada jalan yang sedikit mobilnya. Mereka sering naik sepeda motor ke sana, siswa laki-laki itu menjelaskan. Berapa banyak? 6 orang. 6 orang. Jika hanya ada 6 orang, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan sedikit orang dalam tim. Siswa laki-laki itu memandang ke pihak lain dengan ekspresi curiga dan berkata, mereka punya senjata. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Kalau tidak, saya tidak akan takut pada mereka. Punya pistol. Ini sangat sulit untuk dikatakan. Senjata apa? Pistol. Wu Heng mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti, dan terus bertanya, apakah Anda tahu lokasi mereka? Aku tahu. Itu di sana. Di samping, Li berada di posisi semula, melakukan inspeksi. Juga menunjuk ke arah yang sama. Ayo pergi, perintah Wu Heng, dan tim mulai bergegas maju. Sisi lain, Yang Yitian berjalan mengitari truk militer, mengulurkan tangan dan menepuk pelat baja di satu sisi, dan berkata dengan sangat puas, mobil ini telah dimodifikasi, sangat bagus. Mereka juga pecinta mobil, tapi bermain sepeda motor. Bahkan jika kami memberi mereka alat untuk memodifikasi mobil seperti ini, mereka tetap tidak akan mampu melakukannya. Saudara Yang, orang-orang ini mungkin memiliki banyak latar belakang. Mereka semua membawa radio militer di dalam mobil. Apakah kita menyebabkan masalah? Yang Yitian berbalik dan menendangnya, memarahinya, lihat dirimu, kamu nakal. Saat ini, kamu tidak takut pada apapun. Orang mati, burung terbang di langit, dan zombie tidak takut. Kamu masih takut pada mereka. Benar, kita sudah merampok segalanya, jadi apa yang kita takutkan? Biarpun ada yang datang, ayo kabur. Benar, sekaranglah waktunya, siapa yang takut pada siapa? Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan terhadap pengemudi itu? Seseorang terus bertanya. Yang Yitian berjalan kembali dan bertanya, apakah Anda menanyakan sesuatu? Saya bertanya, dan mereka bilang mereka datang dari bengkel mobil dan datang ke sini untuk mencari baja. Kamu mencari baja untuk apa? Mereka berbicara tentang membangun pagar pembatas dan sebagainya. Benar, kita bisa membangun beberapa pagar pembatas, dan kemudian kita akan menambahkan lapisan ke halaman. Yang Yitian tertegun dan terus bertanya, apakah ada yang lain di antara mereka? Dia bilang masih ada 2 lagi, dan dia pergi mencari gudang di sana. Sial, hanya 2 orang yang berani keluar tanpa takut zombie memakannya. Saya perkirakan setidaknya ada 5 atau 6. Ya, saudara yang benar, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Yang Yitian berpikir sejenak dan berkata, akan membuang-buang makanan jika menyimpannya, bunuh. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara lari di kejauhan. Melihat ke belakang, saya melihat beberapa kerangka hewan yang sangat besar berlari ke arah ini dengan cepat. Beberapa orang mengucek mata, beberapa dari mereka tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Persetan, lupakan zombie, tulang mereka selalu berdiri. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana, tembak cepat. Bang gelombang. Baru saja selesai berteriak, suara tembakan yang memekakkan telinga terdengar dari kejauhan. Kepala Yang Yitian meledak seketika dan dia jatuh ke tanah telentang. Orang-orang yang tersisa buru-buru mengeluarkan senjatanya, dan sebelum mereka bisa menembak, mereka melihat Yang Yitian tergeletak di tanah dengan separuh kepalanya hilang. Rumput. Saat melihat ke atas, Anda dapat melihat atap-atap di kejauhan. Ada kerangka berdiri, membawa senapan sniper.